Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, salam rahayu. Senang sekali saya Dikta bisa hadir menemani sahabat Semansar semuanya dalam acara podcast Semansar. Edisi kali ini Sabtu 26 Juli 2025. Nah, kali ini sahabat Semansar, podcast Semansar kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yakni dari KPAD Provinsi Bali, yakni Insinyur Made Aryase MPD, selaku komisioner di bidang pemenuhan anak untuk pendidikan, pengisian waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, nanti seperti apa berkaitan dengan perbincangan kita kurang lebih nanti 30 menit ke depan ya. Langsung aja mungkin di sini kita panggil narasumber kita yang sudah hadir ke studio podcast Semansar. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, baik-baik Sehat. dan berbahagia hari ini bisa Oke. hadir di Semansar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Semansar. Nah, kemudian adapun sahabat Semansar semuanya, topik yang kita angkat di siang kali ini mengangkat terkait dengan HP ibarat pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Nah, seperti apa sih kira-kira, apakah HP itu memiliki fungsi ataupun mata yang dua dan lain sebagainya? Nanti kita akan bahas lebih jelasnya bersama narasumber ya. Nah, langsung saja di sini Pak Made terkait dengan topik yang kita bahas kali ini yang dikatakan HP ibarat pisau bermata dua. Nah, apa sih maksud dari kata HP dikatakan sebagai ya bermata dua lah dalam dunia pendidikan tentunya. Terima kasih Ya. dari keluarga Semansar. Sebelum saya sedikit memberikan pendapat dari pemikiran termasuk terkait dengan tugas kami di Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Provinsi Bali. Jadi tanggal 26 Juli ini belum terlalu berlalu. Sebelumnya kita perlu mengingatkan bahwa 3 hari yang lalu kita memiliki hari yang namanya spesial untuk anak-anak kita, yaitu Hari Anak Nasional, tepatnya tanggal 23 Juli. Di mana Hari Anak Nasional ini adalah sebuah wadah untuk mengingatkan kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, yang dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan satuan pendidikan atau sekolah, seluruh warga satuan pendidikan, masyarakat, dan termasuk pemerintah juga, dari pemerintah tingkat bawah sampai pemerintah termasuk dari di daerah dan di pusat, agar kita betul-betul memberikan perlindungan anak. Apa yang dilindungi? Hak anak. Hak anak yang gimana? Hak anak yang tercantum dalam undang-undang. Agar anak-anak kita betul-betul terlindungi masa depannya. Kenapa anak harus dilindungi? Karena anaklah generasi penerus kita. Generasi penerus kita siapa? Ya kita dari keluarga, kita dari masyarakat, baik masyarakat terkecil di desa, kemudian masyarakat yang lebih tinggi sampai di Bali, dan termasuk negara dan nusa dan bangsa ini. Jikalau anak kita terus semakin banyak mengalami kekerasan, baik itu berbagai jenis kekerasan yang lagi marak saat ini, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, mental, verbal, bullying, bahkan kekerasan seksual, bahkan terjadi kekerasan fisik pembunuhan, tentu sangat membahayakan masa depan kita. Masa depan kita siapa? Keluarga kita. Tidak ada satupun sebuah keluarga yang ingin kehilangan anaknya akan meneruskan harta warisan apapun milik kita, termasuk bangsa Indonesia ini. Apalagi akan menuju ke 100 tahun, ini menuju 80 tahun gitu. Tentu generasi muda kita harus jaga. Jadi terkait dengan topik yang menarik, HP bermata dua. HP itu sekarang bukan lagi bermata dua, lensanya kan banyak sekarang. Itu makna fisiknya, lensa 3, bahkan lensanya sekarang canggih-canggih lagi. Semakin canggih gitu lensanya. Tapi di satu sisi makna dari mata dua adalah HP jikalau kita biarkan bermanfaat dengan benar, baik sesuai dengan fungsi dan tugas sesuai dengan isinya, tentu akan bernilai. Tapi jikalau HP hanya dijadikan matanya untuk hiburan, bersenang-senang, atau bahkan kita untuk update status, bahkan membuat konten-konten yang sensasional, bahkan bisa berdampak, bahkan jika HP kita tidak betul-betul sadari dan dibangun dan digunakan dengan kesadaran diri yang kuat, kita bisa terpleset, terjatuh, bahkan terjerembab, bukan jadi bermanfaat, tapi bisa menjadi sumber malapetaka. Sumber malapetaka. Contoh kasus sangat banyak. Dari kasus yang terbaru,
seorang anak gara-gara bermain HP, bermain medsos, kemudian dia update status, bergaya, kemudian ada yang messenger, atau dia upload ke IG, kemudian nge-DM atau apa, setelah jujur saya tidak tahu. Tapi dari kesiapan mental, kalau dia tidak siap mental, terutama kemampuan kemandiriannya dia dalam menggunakan sebuah alat yang pisau bermata dua ini, dan memiliki kecerdasan yang kuat, memilah antara benar, tepat, atau yang tidak benar dan tidak tepat, tentu dia akan bisa terpleset. Sehingga jadilah dia sebagai korban. Korban apa? Korban pelecehan seksual. Dan ini apa ujung-ujungnya? Kalau dia sebagai korban, pasti dia akan mengalami depresi. Kesehatan mentalnya terganggu. Bahkan dalam pergaulan dia akan takut. Karena dia apalagi sudah viral, apalagi sudah diberitakan. Dan tentu ini butuh waktu untuk mengembalikan kesehatannya, kesehatan mentalnya, kemudian kesehatan fisiknya juga. Nah, tapi bagi si pelaku-pelaku, apalagi pelakunya remaja dan termasuk usia anak, risikonya pasti akan ada risiko hukum. Dan itu ada undang-undang. Dan negara sudah menghadirkan undang-undang perlindungan anak. Apalagi bukan hanya undang-undang perlindungan anak yang dulunya baru diciptakan atau diterbitkan tahun 2002, sekarang sudah banyak direvisi lagi menjadi 2014 nomor 35, itu karena semakin maraknya kekerasan banyak. Bahkan di media sosial, kekerasan cyber lewat HP, yang tidak ada batasnya itu semakin marak saat ini. Jadi kekerasan itu bukan lagi terjadi oleh orang dewasa, antar anak juga. Anak pelaku, anak korban. Ada anak pelaku, orang dewasa yang korban. Tentu ini sangat memprihatinkan jikalau kita tidak semua berupaya bersama-sama mencegahnya. Melalui apa? Salah satunya melalui pendidikan. Sehingga jangan sampai HP berpisau seperti pisau bermata dua, itu di dunia pendidikan kita tidak tanamkan di situ. Bagaimana menyelipkan edukasi supaya anak-anak kita itu betul-betul menyadari HP itu apa. Karena dia harus sadar betul HP itu apa dan manfaatnya untuk apa. Gimana cara menggunakan supaya bermanfaat, bagaimana cara menggunakan, jangan sampai menjadi malapetaka. Itu harus dia sadari. Kemudian dia tahu betul isi-isi yang boleh dan tidak boleh. Nah, jadi semua itu harus dimulai dari pendidikan. Tapi bukan hanya pendidikan di sekolah, tapi harus dimulai dari pendidikan di keluarga. Yaitu pola asuh, pendidikan keluarga, masuk ke pendidikan formal di sekolah, dan termasuk pendidikan informal. Di mana? Di masyarakat. Bukan hanya di masyarakat formal fisik, tapi juga masyarakat media sosial. Nah, itu sangat penting disadari. Seperti itu, pisau bermata dua. Nah, begitu katanya sahabat semasa semuanya yang ada di manapun berada, yang mungkin menyaksikan acara kita kali ini yang sangat spesial, topik kita kali ini, jangan sampai nanti HP tersebut memiliki mata dua, katanya pisau bermata dua katanya ya. Nah, jadi Pak Made terkait dengan tadi dikatakan dalam pendidikan tersebut ya sangat rawan lah berkaitan dengan HP tersebut disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, apa sih mungkin upaya strategi yang dilakukan khususnya dalam dunia pendidikan dan khususnya lagi di dalam sekolah Semansar ini agar tidak nanti menimbulkan berkaitan dengan HP tersebut dibagi siswa dikatakan nanti dimanfaatkan bisa dikatakan tadi sebagai pisau bermata dua. Betul. Ini memang menarik ya. HP itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan saat ini. Apalagi semua serba digital. Iya, betul. Satu sisi, HP itu kalau tidak diberikan sebuah rel aturan, tentu HP itu akan menjadi sumber masalah. Terlebih anak yang kurang siap dengan berhadapan dengan berbagai tantangan yang ada di HP. Karena di HP itu tantangannya boleh bilang unlimited, tidak terbatas seperti ruang angkasa. Jadi kalau kita memang mampu menjangkaunya, kita akan jangkau. Sekarang tinggal kesiapan. Nah, salah satu strategi yang perlu dipersiapkan oleh dunia pendidikan termasuk sekolah adalah membuatkan batasan-batasan. Dengan memberikan yang namanya sekarang pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah mulai memperkenalkan yang namanya deep learning. Deep learning itu dengan salah satunya bagaimana HP itu mulai dipahami dari sisi mindful. Kita harus membangun kesadaran diri untuk memahami HP itu apa manfaatnya, apa risikonya jikalau kita salah gunakan, atau apa dampaknya jikalau kita hanya bersenang-senang saja, bisa kecanduan dan lain-lain. Sudah banyak kasus yang mana gara-gara HP
seorang anak menjadi mentalnya bermasalah, bisa emosi, bahkan dia menutup diri, inklusif, bukan inklusif dalam kasih dia bergaul dengan persamaan atau setaraan gender, tapi dia inklusif itu tertutup, jadi introvert, jadi dia hanya bergaul dengan HP. Itu sudah banyak kasusnya. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Tapi dunia pendidikan ini wajib menggunakan HP untuk hal yang jelas. Nah, contoh, kita perlu membuatkan rel itu melalui peraturan. Saat kapan anak boleh dengan HP, saat kapan HP harus tersimpan dengan benar, baik, dan aman. Saat kapan? Ya saat ada tugas-tugas yang berkaitan dengan HP. Jikalau anak-anak melanggar, tentu harus ada penegakan disiplin. Tapi semua itu harus dibuat dengan proses. Proses itu melalui penuangan di dalam peraturan sekolah. Tadi saya diberikan dan ditunjukkan salah satu, saya pikir ternyata Semansar ini sudah lebih maju. Bukan lagi tata tertib, sekarang sudah ada peraturan sekolah. Tapi apakah sudah tertuang di dalam peraturan sekolah? Karena peraturan sekolah itu akan mengikat seluruh aspek kehidupan di lingkungan sekolah, seluruh warga satuan pendidikan. Mulai dari peserta didik yaitu siswa, pendidik, para guru, tenaga pendidikan, para karyawan atau staf, termasuk warga satuan pendidikan itu para orang tua atau komite, termasuk lingkungan. Jikalau ada anak luar lingkungan ini masuk ke sekolah, kemudian mencuri HP atau main HP nanti menghujat, ya tentu itu akan masuk dalam ranah peraturan sekolah. Sehingga peraturan sekolah ini perlu dikuatkan melalui apa? Ya disusun lebih detail, termasuk tentang bagaimana strategi supaya HP itu betul-betul bermanfaat untuk kepentingan apa? Pembelajaran, mencari sumber-sumber referensi pengetahuan, dan sumber-sumber yang lain termasuk sumber kreativitas. Karena banyak juga kreativitas muncul dari HP. Juga membuat konten-konten yang positif. Jangan sampai konten yang negatif. Apalagi yang mengeksploitasi diri. Bergaya senonoh, atau bergaya seksi, dan lain. Itu berbahaya. Itulah perlu yang pertama. Mindful, membangun kesadaran. Barulah meaningful-nya. Memahami, memberikan pemahaman. Mana yang boleh, mana yang tidak, ada aturannya. Jadi boleh dan tidak harus dikuatkan dengan aturan. Kemudian baru joyful. Joyful harus mereka bahagia, bukan senang. Kalau bahagia itu beda dengan senang. Senang itu bersenang-senang untuk hiburan. Tapi bahagia itu yang bermanfaat, yang bernilai guna. Dan memberikan nilai, jangan-jangan dari situ dapat cuan juga kan. Nah, itu yang harus dibangun. Sekarang kan banyak memanfaatkan media sosial, betul. Jangan cari cuan lah. Bisa jualan, kemudian dia bisa buat kreativitas, banyak karya banyak seni. disalahgunakan gitu. Betul. Gitu. Ada, Dik? Silakan. Bapak, Kanji izin bertanya. Jadi banyak Kanji lihat kasus di media sosial itu mengenai permasalahan-permasalahan anak. Betul. Yang Panji tanyakan itu adalah kan banyak media informasi yang menginformasikan yang seharusnya menginformasikan yang baik-baik atau hal yang positif, namun malah menayangkan permasalahan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Jadi kan itu kan berdampak pada anak, mentalnya jadi terkurang gitu Pak, jadi tertutup karena memang permasalahan yang mereka miliki sudah diumbar gitu Pak. Betul. Ini memang harus kita akui. Kami KPAD Provinsi Bali juga sering disorot. Kenapa beberapa kasus anak harus diviralkan? Sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan menteri. Itu agar para pihak itu jangan sampai mengeksploitasi kasus anak. Yang boleh dilakukan dalam media sosial atau media digital, termasuk juga media cetak dan media televisi, mengangkat kasusnya bukan mengangkat semata-mata permasalahannya. Yang perlu adalah memberikan edukasi bagaimana solusinya. Karena dalam proses penyiaran itu adalah bagian pendidikan masyarakat. Bagaimana sebuah kasus dijadikan sebagai sebuah cermin, pengalaman. Agar tidak ada siapapun termasuk anak kita, anak keluarga, termasuk anak-anak di dunia pendidikan ini mengalami hal yang sama berulang. Karena tujuan dari informasi itu sebenarnya salah satunya adalah mengedukasi. Bukan mengeksploitasi, apalagi memviralkan untuk sebuah kepentingan lain. Sudah salah. Baik kepentingan yang cuan maupun kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, apalagi kepentingan eksploitasi. Dan inilah yang harus dibangun kesadaran. Meskipun sekarang sudah ada undang-undang IT faktanya, tapi masih banyak yang terjadi menyalahgunakan informasi dengan eksploitasi anak.
Tapi memang kami di Perlindungan Anak itu tidak bisa melakukan pelaporan atas adanya informasi yang menyesatkan. Bidang atau pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Komisi Informasi, Komisi Penyiaran. Tapi penyiarnya terbatas hanya penyiaran televisi dan radio. Nah, jadi kalau informasi memang lebih luas cakupannya. Cuman sekali lagi, hukum dibuat memang belum tentu mampu ditegakkan 100%. Hukum dibuat oleh manusia, masih ada kelemahan-kelemahannya. Tapi hukum yang paling baik adalah hukum kesadaran. Hukum kesadaran itu jauh lebih penting. Bagaimana masyarakat kita terbangun kesadarannya untuk memahami hukum, supaya dia bisa menegakkan hukum itu secara proporsional, benar dan tepat. Jadi seperti ada kasus, jangan sampai kita tahu ada kasus kita viralkan. Fenomena sekarang masyarakat kita kan mindsetnya, kalau tidak viral, no viral, no justice, no viral, no happy, no viral, no follower. Nah ini yang berat. No pilar, no money. Money, no money. Jangan sampai manipuan gitu. Mungkin dari saya Bapak ya. Jadi kalau misalnya tadi dari Pak Mahadipta itu adalah terkait dengan pembelajaran, mungkin ini masih dalam lingkup warga Semanser. Tadi kan membahas warga Semanser juga ya. Betul. Tadi juga dibahas bahwa anak-anak itu adalah generasi muda. Betul. Sebagai ujung tombak dari kemajuan negara kita tentunya. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya anak-anak di lingkungan sekolah itu kan kalau dididik oleh guru itu terbatas. Betul. Jadi anak-anak itu lebih banyak waktunya itu di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya sekolah atau tips untuk sekolah ini, bagaimana caranya agar sekolah bisa mengajak orang tua siswa yang tentunya merupakan masyarakat atau warga Semanser juga untuk bisa ikut andil dalam mengawasi anak-anak agar bijak dalam penggunaan HP. Karena seperti yang diketahui, bukan terkadang ya, ada beberapa kasus di mana anak-anak sering terlambat atau melakukan perilaku yang kurang baik di sekolah itu biasanya lebih banyak terkontaminasi atau akibat dari penggunaan HP yang berlebihan. Betul. Jadi bagaimana caranya sekarang sekolah agar bisa mengajak orang tua siswa untuk ikut andil dalam membatasi siswa dalam penggunaan HP. Seperti Ini itu. jujur aja ya, ini pertanyaan yang klasik tapi sangat menantang. Tapi saya tadi kan memberikan sebuah motivasi ke anak-anak, tantangan itu harus dihadapi. Sama dengan pertanyaan ini, nggak mungkin kita nggak jawab, tapi kita berikan sekedar sebatas pandangan pendapat. Berdasarkan atas pengalaman kami selama bertugas di KPAD Provinsi Bali, tantangan ini memang sering diucapkan, sering dipertanyakan, sering juga dibahas di berbagai kesempatan, berbagai pihak juga. Jadi sebenarnya pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah perannya 3 unsur penting pendidikan. Mulai dari orang tua, kemudian oleh sekolah, kemudian pemerintah, dan termasuk dalamnya ada masyarakat. Jadi ini harus bersinergi. Permasalahan HP ini juga nggak bisa kita hanya bisa mengingatkan di satuan pendidikan atau di sekolah. Ini harus bersinergi bersama orang tua. Jujur, saya banyak sekali mendapatkan curhatan. Banyak orang tua mengeluhkan hal ini juga. Susah ngurusin panak jadi jek pagat ngisiang HP, bisa sing makan. Jangankan nggak makan, nggak minum, nggak tidur, bahkan tidak mandi. Kuat tidak melakukan Dan itu. itu tidak disadari oleh orang tua, karena orang tua itu biasanya lebih mudah menyerah. Mereka belum mampu menjadi suri toladan. Kalau ingin merubah sesuatu, mulailah merubah dari diri sendiri. Jikalau kita ingin anak-anak kita betul-betul membatasi diri atau memanfaatkan pada tempat yang tepat HP itu, tentu kita juga harus menunjukkan itu. Nah, bagaimana strategi sekolah untuk melibatkan orang tua? Memang harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu salah satunya harus dituangkan dalam peraturan sekolah. Tadi saya sudah singgung dengan Bapak Wakasek di ruang kepala sekolah, bahwa termasuk penggunaan HP juga harus tertuang dalam peraturan sekolah. Yang mana penggunaan HP itu akan mengikat semua pihak, termasuk keluarga atau orang tua. Karena orang tua sudah ditetapkan dalam undang-undang, itu punya kontribusi besar dalam kemajuan dan kesuksesan pendidikan dan proses pendidikan seorang anak. Nggak bisa hanya tergantung pada sekolah atau salah satu pihak saja. Jadi semua pihak harus bersinergi.
dengan salah satunya penggunaan HP. Misalnya, jikalau kita sudah sepakat bahwa HP itu hanya digunakan pada saat dibutuhkan, pada jam-jam yang sudah ditetapkan. Di luar itu wajib dimasukkan tas atau ada pilihan seperti yang dilakukan oleh beberapa sekolah. Mereka masukkan di loker dengan diberikan tanda yang jelas jikalau ada suatu urgent sekali agar para orang tua menghubungi administrasi atau TU atau para pihak, misalnya wali kelas. Sehingga jelas, tapi peraturan itu harus dituangkan dalam peraturan sekolah. Dan salah satu persyaratan sebuah peraturan sekolah bisa dikatakan sah jika itu disepakati. Kemudian sah secara hukum jikalau itu sudah berproses melalui sosialisasi, ada berita acara sepakatan, sampai tertuang dalam surat keputusan. Siapa? Surat keputusan sekolah yang mengacu dari hasil proses. Dari kalau sudah itu terjadi, akan semua terikat. Baik peserta didik siswa, pendidik, orang tua, maupun lingkungan. Tapi jangan sampai anak tidak boleh bawa HP, tapi guru sibuk main HP di depan kelas. Nah, ini yang tidak boleh. Biasanya. Ini yang tidak boleh. Jadi mulailah diri sendiri. Jadi seperti itu. Jikalau kita tidak mulai dari sendiri, nonsen akan ada perubahan. Perubahan itu harus dilakukan bersinergi dan bersama-sama. Termasuk pemanfaatan HP yang sehat, benar, tepat, dan pada tempatnya. Atau orang Bali, saya pernah mendengar istilah kalau di pendidikan disebut dengan P5. Kalau saya pernah mendengar namanya P4. Bukan P4 itu adalah kakak kandung yang lebih dituakan dari P5. Kalau dulu P4 zaman tahun 90 namanya Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Tapi P4 ala Bali adalah patut, pangus, pantes, pangseken-seken. HP itu kapan patutnya, kapan pangusnya, kapan pantesnya. Tapi pangseken-seken diterapkan. Itu adalah sebuah kearifan lokal yang sebenarnya dimiliki oleh kita yang diwariskan oleh para leluhur. Selalu diwacanakan oleh para orang tua. Kapan patutnya bawa HP? Saat kapan dia pantas sudah beli HP? Saat kapan dia pangus menggunakan HP? Tapi pangseken-seken bermanfaat. Iya, benar. Seperti itu. Berarti perlu ada sosialisasi kembali ke orang tua ya. Adakan parenting dan itu adalah bagian dari proses pendidikan. Jangan sampai kita sekolah atau pendidikan ini jangan berpikir bahwa pendidikan itu hanya untuk anak-anak. Belajar itu anak-anak. Salah. Pendidikan dan belajar adalah untuk semua lapisan masyarakat, termasuk para orang tua. Karena pendidikan itu tidak pernah mengenal batas usia. Ya, pendidikan ke orang tua adalah bagian dari proses untuk membuat pendidikan ini betul-betul menerapkan sinergisitas. Tidak mungkin akan berhasil tanpa ada peran semuanya. Iya, benar. Berarti semua harus berperan, bersinergi bersama ya. Kalau nggak gitu semuanya tidak bisa tercapai. Betul. Baik, itu tadi sahabat Semanser semuanya, jadi berkaitan dengan HP ibarat pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Nah, Pak Made, nggak terasa di sini waktunya sudah hampir 30 menit lebih dah kita berbincang-bincang, dan semestinya juga sahabat Semanser semuanya, jadi masih banyak sekali sih yang semestinya perlu kita bahas dalam perbincangan yang menarik ini terkait dengan HP dikatakan sebagai ibarat pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Jadi kalau ada waktu mungkin ya kita nimbrung kembali ya. Dan juga sahabat Semanser semuanya. Jadi, nah sebagai closing statement-nya dah Pak Made ya. Jadi untuk pertemuan ataupun perbincangan kita kali ini terkait dengan HP ibarat pisau bermata dua itu sendiri dalam dunia pendidikan. Nah dari KPAD itu sendiri apa sih mungkin harapannya tentunya terkait dengan dalam dunia pendidikan lah untuk menghindari berkaitan dengan HP tersebut dikatakan sampai memiliki mata dua. Dengan ya apa sih harapannya dari pihak KPAD sendiri? Satu, semua itu harus kembali pada diri sendiri. Jadi tadi saya menyinggung tentang membangun kesadaran diri. Yang di dunia pendidikan saat ini, termasuk dunia perlindungan anak, kita sudah banyak diberikan fasilitas, segala kemudahan melalui teknologi dan lain-lain. Itu sangat dipermudah. Tapi tantangan kita adalah bagaimana segala kemudahan itu adalah untuk membangun kesadaran diri. Tanpa kesadaran diri, apapun itu, baik peraturan, mulai dari peraturan sekolah yang tertuang dalam tata tertib, kemudian sikap, tindakan, pendidikan oleh para guru, termasuk peraturan kebijakan oleh pemerintah, termasuk oleh negara, akan sia-sia. Tidak akan ada perubahan yang signifikan.
Makanya kita harus mulai menyelesaikan suatu masalah, menemukan solusi, harus diperkuat dengan membangun kesadaran diri. Dan memang itu seperti dunia maya, kesadaran diri. Tapi pasti bisa terwujud dengan segala upaya, usaha, tekad bersama, dan kerjasama. Tidak mungkin salah satu pihak. Jadi kesadaran diri. Dan itu tertuang dalam deep learning. Mindful. Seperti itu. Sebelum kita mulai meaningful dan joyful. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Made ya. Itu sahabat semanser, jadi berkaitan dengan HP ibarat pisau bermata dua dalam dunia pendidikan. Agar tidak terjadi, kita harus memiliki kesadaran dan juga menerapkan P4 seperti dikatakan tadi ya. Ada mungkin di sini patut, pangus, dan pangseken-seken HP tersebut digunakan dalam dunia pendidikan. Nah, sahabat-sahabat saya semuanya dimanapun berada, mungkin di siang kali ini itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Insinyur Imadi Aryase MPD dari KPAD maksudnya Provinsi Bali, komisioner di bidang pemenuhan anak untuk pendidikan, pengisian waktu luang, dan kegiatan budaya. Nah, karena waktu Pak Made dan juga Panji dan Dayu di sini, mungkin sahabat semanser semuanya jika ingin ada yang bertanya silakan nanti bisa tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa nanti di subscribe YouTube semansernya, dan sampai nanti jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya Rahayu.